Kita hari ini akan melanjutkan pembahasan kita tentang 33 karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Amin. Saudara-saudara yang di rumah, ketik di live chat saudara, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Yes. Sama-sama sekali lagi bilang sama saya, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Kita mau deklarasikan ini setiap minggu sampai selesai pembahasan kita. Berarti total 33 minggu kita deklarasikan bahwa Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Artinya dalam segala situasi hidup kita punya kepastian. Sama-sama bilang punya kepastian. Karena kita tahu apapun yang harus kita lewati, yang akan terjadi adalah yang Roh Kudus nyatakan buat kita. Dan kalau Roh Kudus yang atur, ujung-ujungnya kemuliaan Tuhan yang akan kita terima. Amin. Nah, hari ini salah satu karya dahsyat Roh Kudus yang harus kita yakini, bahwa Roh Kudus meneguhkan hidup dan meneguhkan pelayanan kita dengan tanda-tanda dan mujizat. Saya percaya mujizat bukan sesuatu yang harus kita kejar. Yang setuju sama saya katakan, mujizat bukan sesuatu yang harus saya kejar. Tapi yang saya percaya, mujizat sesuatu yang disediakan. Yang setuju sama saya katakan disediakan. Amin. Karena kalau kita mengejar mujizat, kita akan menjadi orang yang bisa tidak setia. Artinya kalau Tuhan tidak bisa buat mujizat buat kita, pokoknya kita cari yang bisa buat mujizat. Saya udah doa puasa 3 bulan nih pendeta. Kalau sampai bulan depan masih gak ada mujizat, saya bilang bye sama Tuhan. Saya udah 5 bulan ini ngalah sama suami saya pendeta. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau orang mengalah, Tuhan taruh bara api di atas kepalanya. Kenapa belum bara? Kompornya taruh di atas kepalanya. Anak Tuhan dia kerjakan apapun bukan karena mujizat. Anak Tuhan kerjakan apapun karena Tuhan itu baik. Sama-sama bilang Tuhan saya baik. Kenapa saya mengembalikan perpuluhan milik Allah? Karena Tuhan itu baik. Kenapa saya mengalah? Karena Tuhan itu baik. Kenapa saya berkorban? Karena Tuhan itu baik. Kenapa saya mau melayani? Karena Tuhan itu baik. Kenapa saya mau melakukan firman Tuhan? Karena Tuhan itu baik. Kalau dasarnya Tuhan itu baik, kita tidak akan pernah kecewa. Pak, kalau engkau mendapatkan istri yang baik, setiap pagi pasti dia menyediakan sarapan bagimu. Tapi kalau orang tanya sama engkau, Pak, kenapa engkau menikah? Itu karena kau sayang sama istrimu. Kenapa Bapak menikah sama istri? Karena mencintai. Nggak bisa ditanya, Pak kenapa menikah istri? Ya supaya dapat sarapan. Kawin sama tukang bubur kacang hijau, Pak, kalau begitu, Pak. Bu, kalau suami ibu baik, hidup ibu mapan dan terjamin. Kalau ibu-ibu lebih, kalau dengar mapan aja amin, amin, amin. Nggak tahu mengimani, nggak tahu matre, jadi satu lah itu. Tapi kenapa engkau menikah sama suamimu? Karena sayang. Sampai ini sama aja kelakuannya. Kenapa engkau menikah sama suamimu? Karena sayang. Karena apa, Bu? Bisa lebih keras, Bu. Karena apa, Bu? Coba tatap suamimu dan bilang karena saya.
Jadi kalau karena sayang, engkau kan bukan karena jaminan itu kan. Lu sebetulnya mau kawin atau mau dapat BPJS, Ibu? Gak mungkin ibu ditanya kenapa mau nikah. Ya supaya mapan. Ah iya mama iya. Jadi sekali lagi saya ulangi. Mujizat bukan sesuatu yang harus kita kejar. Tapi mujizat adalah sesuatu yang disediakan. Karena waktu kita mencintai Tuhan, maka kita tahu tidak pernah kita ditinggalkan dan dibiarkan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mujizat disediakan. Amin. Buka Alkitab kita sama-sama. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan apa? Hanyut di bawah arus. Arus apa? Arus perasaan. Kenapa? Karena perasaan itu bergejolak. Perasaan itu apa? Bergejolak. Di gereja yang sama mendengar khotbah yang sama, ada kalanya kita rasa begitu diberkati. Tapi ada kalanya perasaan kita rasa kosong. Menaikkan pujian yang sama, ada kalanya air mata kita sampai mengalir dan kita rasakan, wah Tuhan hadir. Tapi kadang-kala menaikkan pujian yang sama kita kosong, kita nyalakan WL-nya, kayaknya kurang diurapi. Pujiannya hari ini kurang angkat. Ini kursi di gereja lo angkat-angkatin aja semua. Kehadiran Tuhan tidak tergantung bulu kuduk merinding atau enggak. Mau bulu kuduk merinding, mau bulu hidung coba diri. Tapi perasaan itu selalu bergejolak. Makanya hidup Kristen tidak bisa terbawa perasaan. Hidup Kristen meyakini yang Tuhan sediakan. Sama-sama bilang hidup bukan soal perasaan. Hidup meyakini yang Tuhan sediakan. Kalau hidup dasarnya perasaan, rumah tanggamu tidak mungkin bisa bahagia. Karena kalau perasaan lagi senang, kau tertawa. Kalau perasaan lagi nggak senang, kau gas, kau bom, kau serang, kau sikat. Kenapa? Hidup tergantung arus. Kita tidak mengatakan apa yang kita rasakan, kita tidak mengatakan apa yang kita alami, tapi kita mengatakan apa yang kita yakini Tuhan sediakan buat kita. Karena perasaan bisa bergejolak, tapi keyakinan tidak pernah berubah. Jelas sampai di sini? Jadi jangan kalau ditanya orang, gimana rumah tangganya? Ya gitulah. Gimana keadaan ekonomi? Ya gitulah. Kita kalau ditanya orang, gimana rumah tangga kita? Dahsyat, luar biasa, diberkati. Apa kabar? Kayak ikan mas koki nggak jelas. Apa kabar? Nah ini belum dahsyat. Namanya orang. Gimana kabarnya? Baik. Gimana urusannya? Beres. Antara muka sama semangat beda. Apa kabar? Bisa lebih semangat. Apa kabar? Nah itu. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat tetap berlaku. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan ayat 4 bilang Allah meneguhkan kesaksian mereka, ya kan? Allah meneguhkan keyakinan mereka oleh apa? Tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai pernyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Itu sebabnya saya percaya karya dahsyat Roh Kudus meneguhkan hidup kita,
meneguhkan kesaksian kita, meneguhkan langkah kita dengan apa? Tanda dan mujizat. Sehingga mujizat bukan sesuatu yang harus kita kejar. Mujizat adalah sesuatu yang disediakan. Sama-sama bilang sama saya, sudah tersedia. Klik. Saya sengaja kasih banyak ayat supaya saudara jelas ya. Kisah Rasul 5 ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan apa? Ternyata bukan hanya Tuhan, tapi orang yang percaya, murid, rasul juga mengalami hal yang sama. Oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Jadi mereka berkumpul bukan nunggu mujizat, tapi justru karena mengalami mujizat mereka berkumpul. Jelas? Karena kalau kita hanya berkumpul nunggu mujizat, ada banyak orang yang kecewa sama pendeta. Ada banyak orang yang kecewa dalam gereja. Ada banyak orang yang kecewa dengan doa sehingga gak mau doa lagi, gak mau baca Alkitab. Saya udah doa baca Alkitab, buktinya penyakitnya tante saya gak sembuh, buktinya penyakit cucu saya gak sembuh, buktinya penyakit anak saya gak sembuh, buktinya suami saya dipanggil Tuhan. Lihat saudaraku, karena kita hanya berkumpul menanti mujizat. Kita berkumpul bukan untuk menantikan mujizat, tapi kita berkumpul karena kita tahu mujizat selalu tersedia. Berarti kesimpulan saya nggak usah ngurusin Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, nggak usah ngurusin Tuhan. Kita kan kadang-kadang coba ngurusin Tuhan kan. Tuhan kapan nih mujizat? Tuhan kenapa nih begini? Tuhan kenapa? Tuhan nggak usah diurusin. Urusin bertua aja belum tentu benar. Amin. Bilang sama sebelah saudara, urusin diri lu sendiri. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang saya tidak usah ngurusin Tuhan. Tuhan yang akan ngurus saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, masih ya beberapa ayat ini yang saya mau saudara belajar ya. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar apa? Dengan berani. Kenapa mereka mengajar dengan berani? Karena mereka percaya kepada Tuhan. Artinya Tuhan tidak pernah berubah. Kenapa hidup kita gelisah? Karena dunia ini makin penuh dengan orang-orang yang berubah. Bu, kalau suami ibu nggak berubah bu, suami ibu orangnya firm gitu. Ibu dalam hidup tenang nggak bu? Tenang. Tapi kalau suami ibu ngomongnya pagi tempe, sore tahu. Pertanyaan saya, ibu tenang nggak bu? Nggak pernah bisa tenang. Pak, istri bapak setiap kali ke mall, bapak bilang, lu jangan belanja-belanja terus, kenapa? Enggak lah, gue gak belanja, paling gue beli tisu. Memang benar dia beli tisu pak, tapi temennya banyak pak. Setiap kali di mall, setiap kali ke mall, bapak tenang gak? Ya, ada lagi nih yang dia beli. Cicilan belum lunas, utang belum bayar. Dia belanja lagi. Nah, jadi selalu ada apa? Kebimbangan. Kalau saudara punya anak yang omongannya nggak bisa dipercaya, saudara kan selalu gelisah. Dia bilang sih sekolah, tapi kadang-kadang dia bilang sekolah, kadang-kadang dia bilang belajar, lain yang dikerjakan pendeta. Tapi firman Tuhan katakan apa saja yang difirmankannya pasti akan digenapi. Karena itu Paulus dan Barnabas dikatakan memberitakan firman dengan apa? Berani. Karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan apa?
mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan apa? Tanda-tanda mujizat. Jadi dia mengajar dengan berani. Karena dia tahu apa saja yang Tuhan sudah firmankan pasti akan digenapi. Kenapa kita nggak gentar menghadapi tantangan? Bukan berarti kita nggak punya rasa takut. Tapi karena kita tahu nggak ada yang perlu kita takuti. Tuhan yang beserta kita memberi kemenangan yang gila-gemilang. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya Roma 15 ayat 18 dan 19. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain. Kenapa kita tidak berani berkata tentang sesuatu yang lain? Karena sesuatu yang lain itu nggak pasti. Kecuali tentang apa yang dikerjakan Kristus olehku. Kenapa? Karena dikerjakan Kristus itu pasti. Yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Oleh perkataan dan perbuatan, berarti ada targetnya. Oleh kuasa tanda-tanda mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya apa? Injil Kristus. Klik. Nah, bukan hanya di perjanjian baru. Ternyata di perjanjian lama Yeremia bilang begini. Engkau telah membawa umatmu Israel keluar dari tanah Mesir. Dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dengan tangan yang kuat. Dan lengan yang teracung. Dan dengan apa? Kedahsyatan yang besar. Wow, haleluya. Klik. Saya simpulkan begini. Mujizat bukan dan tidak boleh menjadi tujuan iman kita. Karena kalau mujizat menjadi tujuan iman kita, mujizat menjadi tujuan pengalaman baptisan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka iman kita hanyalah iman kanak-kanak. Tapi tujuan iman kita adalah penyempurnaan dan perkenanan Tuhan. Yang setuju sama saya katakan penyempurnaan dan perkenanan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya penyempurnaan dan perkenanan Tuhan. Saudara-saudara yang ada di rumah ketik di live chat saudara, penyempurnaan dan perkenanan Tuhan. Kenapa kita beriman? Supaya kita makin disempurnakan dan hidup kita makin apa? Berkenan kepada Tuhan. Karena kalau yang menjadi tujuan iman kita hanyalah mujizat, maka hidup kita ini hidup yang deg-degan terus. Kenapa belum terjadi mujizat ya? Jangan-jangan ada kutuk, jangan-jangan ada dosa. Sebentar-bentar, dosa apa lagi dalam hidup saya? Tapi ketika tujuan hidup saya penyempurnaan dan perkenanan Tuhan, apapun yang terjadi saya tetap tersenyum. Saya akan berkata terima kasih Tuhan. Saya akan makin disempurnakan dan hidup saya makin berkenan kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Namun tidak dapat dipungkiri, mujizat bukan terlepas dalam iman Kristen kita. Jadi jangan berpikir, oh ya kalau tujuan iman kita bukan mujizat, tujuan pengalaman baptisan Roh Kudus bukan mujizat, berarti mujizat terpisah dari hidup Kristen. No. Makanya saya simpulkan begini, tidak dapat dipungkiri. Mujizat adalah bonus dari iman. Dan mujizat adalah bonus dari pengalaman baptisan Roh Kudus dalam hidup setiap orang percaya. Tujuannya adalah penyempurnaan dan perkenanan Tuhan. Tapi bonusnya adalah pengalaman mujizat yang Tuhan nyatakan. Sama-sama bilang sama saya, mujizat tidak boleh menjadi tujuan. Karena kalau mujizat menjadi tujuan, kita menjadi Kristen yang manipulatif. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang tulus hati. Karena tujuan kita cuma disempurnakan dan perkenanan Tuhan. Dan bonusnya adalah Tuhan sediakan tanda-tanda mujizat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Nah, saya pelajari apa sebetulnya yang kita imani sebagai mujizat. Ada banyak orang pikir yang dia imani sebagai mujizat adalah segala sesuatu yang dia inginkan, segala sesuatu yang dia harapkan harus terjadi. Dan kalau itu yang menjadi
apa yang kita harapkan sebagai mujizat, berarti hidup kita terus akan ada pada ketidaktenangan. Karena setiap kali kita menantikan sesuatu lagi, sebutlah saudara nggak punya motor, saudara berdoa minta motor. Setelah Tuhan kasih motor, nggak lama kemudian saudara ingin motor yang lebih bagus lagi. Setelah saudara dapat motor yang lebih bagus lagi, saudara harapkan, nggak apa-apa Tuhan, mobil second. Kan nggak mungkin dari motor saudara harapkan Mercedes. Tapi setelah dapat mobil yang second, beberapa kali mogok di jalan, Tuhan kalau boleh yang baru Tuhan. Setelah dapat mobil yang baru, yang baik, besok-besok sudah harapkan lagi, istri saya tambah gemuk Tuhan, anak saya tambah banyak, mobil mulai sempit, yang besaran dikit Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Itu yang saya bilang. Kalau yang kita anggap mujizat adalah semua yang kita mau harus terjadi, hidup ini gak pernah indah. Karena buat Tuhan mujizat itu sangat gampang. Sama-sama bilang sama saya, buat Tuhan mujizat sangat gampang. Siapa yang percaya buat Tuhan mujizat sangat gampang? Yesus lagi tidur, Petrus bangunkan. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yesus gak bilang, tenang Petrus, tenang Petrus, aku sudah ada di sini. Tapi gini. Hal yang paling menyebalkan adalah kita lagi tidur dibangunin tuh suruh ngelakuin sesuatu, betul nggak? Kita kalau lagi tidur dibangunin suruh ngelakukan sesuatu, kita tenang dulu, napa? Ngopi dulu ya. Waktu Yesus dibangunkan oleh Petrus, guru kau tidak peduli kalau kita binasa. Yesus nggak bilang tenang sebentar, saya duduk dulu. Kopi mana? Yesus langsung berdiri. Yesus langsung bilang diam. Tenanglah, seketika itu juga. Alkitab tidak bilang 3 bulan kemudian. Sama-sama bilang sama saya seketika itu juga. Berarti buat Yesus mujizat itu mudah. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Lalu Yesus lagi jalan sama murid-muridnya, lagi jalan. Gak ada agenda tertentu, bukan lagi doa puasa, bukan lagi cell group. Yesus lagi jalan. Tiba-tiba di pintu kota Nain, Yesus lihat pemandangan yang very strange. Ada seorang ibu sedang menangis karena anak laki-laki satu-satunya mati. Langsung Yesus berkata kepada wanita itu, ibu jangan menangis. Dan anak muda ini bukan kembung. Anak muda ini bukan asam urat. Anak muda ini bukan asam lambung. Anak muda ini mati. Apa? Mati. Yesus nggak bilang sama Petrus, ambil kayu putih, kita kerok. Jangan-jangan angin duduk. Soalnya keliling seluruh dunia, cuman Indonesia yang punya penyakit angin duduk. Jangankan orang bule, orang Sangir aja bingung istilah angin duduk. Kalau orang Sangir dengar angin duduk, dia bilang, Ungki, kau pikir itu angin ada di pantak apa? Baking apa tuh angin duduk? Iya tuh. Sudah pergi ke Singapura, sudah datang ke dokter lalu bilang, dok, I think my problem is sitting wind. Saya langsung disuruh periksa mental. Tapi buat Yesus mujizat mudah. Amin. Sama-sama bilang sama saya, buat Yesus mujizat mudah. Bilang sama sebelah saudara, yang susah tuh ngerubah elu. Karena itu kita nggak bisa.
kategorikan mujizat. Hanya semua yang kita mau harus terjadi. Apa yang kita percaya mujizat? Satu, kita dibenarkan dan dijadikan warga sorga. Ini yang sukar. Amin. Dan mujizatnya adalah, kenapa kita tidak gentar dengan masalah? Kenapa kita nggak takut dengan persoalan? Kenapa kita nggak panik menghadapi hal-hal yang menyakitkan? Karena kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Alkitab bilang berbahagialah orang yang dosanya sudah diampuni. Karena kalau dosa kita sudah diampuni, berarti setan tidak punya kuasa dalam hidup kita. Kalau dosa kita sudah diampuni, kita nggak perlu punya dendam, kepahitan dan sakit hati lagi. Kalau dosa kita sudah diampuni, kita tahu kemenangan, berkat, anugerah Tuhan sediakan dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Dan waktu kita sudah diampuni, kita dijadikan warga sorga. Karena kita warga sorga, kita tahu yang bela kita, yang tolong kita, yang sediakan segalanya buat kita adalah sorga. Amin. Pertanyaannya, kita masih perlu khawatir? Kita masih perlu takut? Kita masih perlu bimbang? Kita masih perlu pertanyakan, Tuhan kapan Engkau menyediakannya buat saya? Saya sudah dibenarkan. Saya warga sorga. Dia tahu yang terbaik buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, yang kita imani sebagai mujizat, kita dijaga oleh pasukan malaikatnya dan dibimbing oleh Roh Kudusnya. Jadi waktu kita tahu kita dijaga oleh pasukan malaikatnya, kita dibimbing oleh Roh Kudusnya, kita nggak panik dengan situasinya. Tapi kita tahu jalan keluarnya. Sama-sama bilang, saya tahu jalan keluarnya. Karena saya tidak mau dibimbing dengan naluri saya tidak mau dibimbing dengan kekhawatiran saya nggak mau dibimbing oleh ketakutan saya nggak mau dibimbing oleh intimidasi apapun, saya hanya mau dibimbing oleh Roh Kudus. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka bahagia sekali. Tapi tiba-tiba mereka dengar bunyi langkah tentara Firaun. Mereka marah. Mereka kecewa, mereka sakit hati. Mereka bilang sama Musa, Musa apa kurang kuburan di Mesir sampai kau biarkan kami mati di padang belantara ini. Tiba-tiba mereka bilang sama Musa, Musa, kami tidak butuh engkau menjadi pemimpin kami. Kami akan memilih pemimpin lain. Kami akan kembali ke Mesir dan berdamai dengan Firaun. Pertanyaan saya, yang ngomong itu siapa? Bangsa pilihan. Yang nanya itu siapa? Bangsa pilihan. Umat Allah. Yang kata Alkitab, umat kesayangan Tuhan. Waktu dia ada masalah, yang dia dengarkan bukan tuntunan Roh Kudus, yang dia dengarkan suara kekhawatiran. But thank God, there is a man, just a man, hanya seorang saja, Musa namanya. Dia nggak mau terintimidasi. Dia nggak mau dibiarkan ketakutan, panik, stres, tertekan, marah. No. Dia diam. Lalu tiba-tiba dia dengar suara Tuhan. Musa, jangan takut. Berdirilah tetap. Lihatlah keselamatan daripadaku. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang ganti kamu dan kamu akan diam saja. Satu suara, gentle and deep voice, ngomong sama Musa. Jutaan suara, intimidasi dia, tekan dia. Mana yang dia mau dengar? Itu yang saya bilang mujizat. Bahwa kita tetap dijaga oleh pasukan malaikat. Roh Kudus tetap bimbing kita. Pertanyaannya cuma satu, kita mau dengar-dengaran gak? Waktu kita dengar-dengaran berlaku firman, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Kalaupun 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Tidak ada yang jahat yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, yang kita imani sebagai mujizat. Wow. Kita dapat berseru kepada Allah sebagai Bapa yang baik bagi kita. Amin. Kadang-kala kita tidak menyadari ini bagian dari mujizat. Dalam hidup saya yakin doa adalah bagian dari mujizat.
Sama-sama bilang sama saya, doa adalah bagian dari mujizat. Sama-sama bilang sama saya, doa adalah bagian dari mujizat. Kalau saudara dekat sama orang penting, saudara, kalau saudara lagi ada masalah-masalah tertentu, bisa ketemu camat dan ngobrol tentang masalah saudara aja udah lumayan. Masalah-masalah tertentu saudara bisa ketemu kapolresnya, apalagi bisa ketemu kapoldanya. Saudara bisa panggil abang aja, udah mantap itu. Apalagi saudara panggil Bapak. Kadang-kadang saudara dalam persoalan tertentu bisa ketemu pengacara yang top lalu mau bantu persoalan saudara, itu senangnya udah minta ampun. Ada seorang bapak bilang, saya tuh ada masalah pendeta. Saya ketemu pengacara ini, terkenal nama pengacara. Lalu saya ngomong sama dia bilang dia mau bantu. Saya tanya berapa bayarnya, dia bilang gak usah pikir-pikir bayar. Kita sama-sama anak Tuhan, gak semua harus cari duit. Tapi kalau Tuhan gerakan saya akan bantu tanpa bayar. Dia nangis cerita sama saya, itu anugerah Tuhan. Saya pikir-pikir, iya ya, manusia mau tolong kita aja kita sampai terharu. Tapi pernah gak saudara bayangkan, Yesus setiap hari bilang, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Kadangkala yang kita pikir mujizat adalah jawaban doa. Tapi hari ini saya mau beritahu, dapat memanggil dia Bapa, menceritakan semua persoalan kita, itulah mujizat yang luar biasa. Kita gak perlu panik lagi, kita gak perlu takut lagi, kita sudah serahkan pada Yesus. Yesus yang akan menyelesaikan buat saya. Sama-sama bilang Yesus yang akan menyelesaikan. Sama-sama bilang Yesus yang akan menyelesaikan. Sama-sama bilang Yesus yang akan menyelesaikan. Pertanyaan saya, kalau Yesus yang selesaikan beres gak? Pasti beres. Bilang sama sebelah saudara, emang lu? Kalau lu yang mau beres, kadang-kala bukan tambah beres, tambah kacau. Tapi kalau Tuhan yang bereskan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Yang sudah katakan amin. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Yang kita imani sebagai mujizat, bahwa kita memiliki kepastian tentang hari depan yang cemerlang. Apa yang saya sedang hadapi menjadi tidak penting. Karena ketika saya yakini Dia selalu menyediakan yang terbaik, maka semuanya ini adalah bagian dari proses untuk menjadikan semuanya lebih indah. Menjelang akhir tahun, kalau kita lihat siklus, selalu akhir tahun adalah masa yang berat untuk bisnis, untuk apapun. Sehingga banyak orang di akhir tahun akan mengalami tekanan-tekanan tersendiri. Tapi saya yakin sebelum tahun ini berakhir, Tuhan akan lakukan perkara-perkara dahsyat. Yang setuju sama saya katakan, sebelum tahun ini berakhir, saya akan ngalamin banyak mujizat dari Tuhan. Sama-sama bilang, sebelum tahun ini berakhir, saya akan ngalamin banyak mujizat dari Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya, kau segalanya. Sekali lagi sama-sama katakan, Yesusku, Yesusku bangga padamu. Haleluya. Yesus, kaulah harta kebanggaanku. Selamanya, selamanya ku padamu. Haleluya. Kau segalanya di hidupku. Musik main dengan sangat lembut. Mujizat bukanlah sesuatu yang harus kita kejar. Mujizat adalah sesuatu yang tersedia buat kita. Kalau hidup kita hanya mengejar mujizat, hidup kita penuh kekecewaan. Kalau hidup kita hanya mengejar mujizat, akhirnya hidup kita penuh kepanikan tersendiri. Kalau hidup kita hanya mengejar mujizat tanpa kita sadari, kita menjadi orang-orang yang manipulatif.
Tetapi tujuan dari iman kita adalah penyempurnaan dan perkenanan Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Tuhan memang gak buat hidupmu tanpa masalah. Tuhan memang gak buat hidupmu persis seperti yang kau harapkan. Tapi Tuhan membuat hidupmu makin hari makin dahsyat, makin hari makin luar biasa. Lewat pengalaman-pengalaman yang kau alami, di situ kau akan melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Satu yang harus kau pahami, engkau sudah dibenarkan. Satu yang harus kau pahami, kau warga kerajaan sorga. Engkau dijaga oleh pasukan malaikat. Engkau dituntun oleh Roh Kudus. Kapanpun kau dapat berseru kepada Tuhan dan kau tahu Tuhan tidak mungkin permalukan hidupmu. Hari depanmu akan dahsyat. Apa yang kau alami hari ini boleh berat, tapi gak usah panik. Karena bukan berkat yang kau kejar. Kau hanya hidup berkenan kepada Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mujizat itu pasti. Apa sih yang susah buat Tuhan? Mungkin kau selama ini pikir, aduh ini masalah berat banget. Kenapa? Kalau engkau pikir engkau berat, buat Tuhan berat. Buat Tuhan sangat gampang. Tapi persoalannya, maukah engkau berjalan dalam agenda kerjanya Tuhan? Gak usah kita ngurusin Tuhan. Kita urus aja jalan-jalan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Maka kita kagum melihat kemuliaannya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara ingin didoakan, boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Kau sedang butuh mujizat kah? Atau sebaliknya, kau sedang kecewa karena mujizat tidak terjadi. Ingat, Dia menyediakan segala sesuatunya yang terbaik dalam hidup kita. Karya dahsyat Roh Kudusnya meneguhkan hidup kita untuk mengalami mujizat dan tanda-tanda heran. Setiap saudara ingin didoakan, baik yang di rumah maupun yang ada di gereja. Kalau saudara ingin didoakan secara khusus, saudara yang taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya doa. Bapa, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di depan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami sadari lewat tubuh dan darah Kristus kami sudah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus. Kami sudah dibenarkan, kami sudah menjadi warga kerajaan sorga. Kami sudah dijaga oleh pasukan malaikat. Kami sudah dituntun oleh Roh Kudus-Mu. Sehingga gak ada alasan untuk kami terintimidasi, gak ada alasan untuk kami panik, gak ada alasan untuk kami khawatir, gak ada alasan untuk kami bimbang, gak ada alasan untuk kami tertekan. Tapi kami bangkit dan percaya bahwa tanda-tanda dan mujizat Tuhan tersedia. Ajar kami tahu bersyukur, ajar kami tahu beriman, karena kami menyadari mujizat bukan sesuatu yang harus kami kejar, tapi mujizat adalah sesuatu yang sudah Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Bapa. Lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua, meteraikan dengan kuasa-Mu. Bahkan hari ini kami yakin oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan melalui perjamuan suci ini. Karena itu Bapa, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan bimbing, Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI, para anggota DPR RI, para anggota DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, para anggota DPD, para anggota MPR RI, para anggota BNPT, BNPB, BPK, KPK, MA, pengadilan, kejaksaan, dan para pengacara, ya Kristus, para aparat penegak hukum di bangsa kami, dan para pemimpin di bangsa kami, jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan segala niat orang jahat, kuasa kegelapan, dukun, paranormal, penasihat spiritual, dihalaukan dalam nama Yesus. Bahkan roh rakus, roh serakah, roh korupsi dipatahkan dari para pemimpin kami. Para mafia yang hanya mencari keuntungan di atas penderitaan dan air mata rakyat, Tuhan jauhkan dari pusat kekuasaan.
para pemimpin dan para aparat penegak hukum di bangsa kami. Berikan hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi, sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin baik, Indonesia makin hari makin maju. Hasil bumi, hasil tambang, hasil laut, hasil hutan, semua baik dalam nama Yesus. NKRI, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga di bangsa ini. Kesehatan masyarakat, pendidikan, ekonomi, pembangunan, keamanan, politik, semua baik dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang menerima firman, hidup kami dituntun oleh Tuhan senantiasa, sehingga kami berjalan di dalam tanda-tanda heran, mujizat-mujizat Tuhan untuk kemuliaan-Mu, sehingga kami menuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap jadi pelaku firman. Yang siap jadi pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Kitalah orang berbahagia itu, karena orang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, puji Tuhan.